Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media kampung, kembali lagi bersama kita. Kali ini kita membawakan podcast ini dengan agak sedikit berbeda. Yang sebelumnya dari gelisah, gesah menggali asah, kita sedikit melakukan perubahan, yaitu menjadi ngopi, ngobrol inspirasi. Sahabat media kampung, Banyuwangi adalah kota paling ujung timur di Pulau Jawa. Tanpa kita sadari, di Banyuwangi itu ada sebuah kerajaan dahulunya dan terdapat peninggalan situs-situs kerajaan tersebut. Kita akan sedikit membahasnya dengan ahli dari Banyuwangi, seorang sejarawan, yaitu Bapak Ilham Triadi. Apa kabar Bapak Ilham? Alhamdulillah baik. Bapak Ilham ini adalah seorang guru atau pendidik. Beliau juga anggota dari tim ahli cagar budaya di Banyuwangi. Ya. Begitu nggih Pak? Iya, ya. Nggih, Pak Ilham. TABC atau tim ahli TACB, tim ahli cagar budaya Banyuwangi. Itu beranggotakan siapa aja yang ada di Banyuwangi ini, Pak? Ya. Ya. Jadi kalau saya perkenalkan, saya sendiri sebagai anggota, kemudian ketuanya Bu Titin Patimah, seorang arkeolog, alumni UGM, kemudian sekretarisnya itu Miss Kawi. Pak Miss Kawi ini dosen Uniba, Universitas dulu IKIP Banyuwangi itu, IKIP PGRI Banyuwangi. Kemudian saya sendiri anggota dari praktisi keris dan barang-barang kuno seperti perunggu dan logam-logam lainnya. Kemudian ada yang dari ahli porselen, Pak Winarso, itu orang Sempu. Dia juga ahli mebel-mebel klasik, juga praktisi barang antik atau barang kuno. Dan Pak Bonavita Budi Wijayanto atau Pak Toto itu dari praktisi logam. Jadi 5 orang anggotanya. Jadi dari 5 orang itu membidangi masing-masing punya keahlian di masing-masing Iya, bidang, Pak, iya. Karena Baik. karena tim ini. Satu tim, nggih. Iya. Terus sementara ini tugas dari tim ahli cagar budaya itu nopo mawon, Pak? Tugas utamanya adalah riset, penelitian, kemudian melakukan pengkajian. Terutama kalau ada laporan-laporan masyarakat tentang temuan ataupun objek-objek yang bersinggungan dengan ODCB, objek diduga cagar budaya. Objek Diduga cagar budaya, ODCB. ODCB, nggih. Iya. Karena tugas kami, memang tugas utama kami itu melakukan penelitian, otomatis riset ya. Kemudian pengkajian, kemudian setiap bulan kami ini dituntut memberikan laporan. Laporan kepada pemerintah daerah, karena SK kami SK Bupati, kemudian laporan yang kami buat itu kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata. Itu setiap bulan minimal 1 laporan kami buat. Untuk pengkajian bisa benda, bisa struktur, bisa bangunan, ya. Atau mungkin artefak-artefak lepas yang ditemukan oleh masyarakat. Terus di Banyuwangi ada nggak, Pak, halal apa ya semacam itu tadi yang jenengan sebutkan tadi? Maksudnya ODCB di kabupaten yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Oh, banyak sekali, Mas. Ya, contoh di Rogo Jambi ini sangat banyak. Yang kita lewati tadi slab lemah bang itu masuk ODCB sebenarnya. Oh, iya? Ada bangunan kuno, rumah yang arsitektur kolonial Belanda. Terus kemudian di ini
PLN dekat Polsek itu Iya. ada rumah yang masih ada cerobong asapnya, ada mungkin bekas lab ya. Iya. Kemudian di Lugonto itu, kemudian di Lebak ada rumah-rumah tua, Rumah tua, betul. rumah-rumah kuno, tua iya. Belanda. Dan yang paling menggelitik, mungkin kalau jenengan tadi bilang gelisah, yang menggelisahkan saya hingga kini ketika saya menjejakkan kaki di Rogo Jambi tahun 2015, itu penanganan struktur bekas kaki Candi Gitik itu sudah salah arah, salah Nah, penanganan. di Rogo Jambi tepatnya di Gitik, Pak ya. Iya, Di desa Gitik itu Iya. ada kaki candi di sana. ada bekas kaki candi. Itu kami sudah membuktikan, sudah mengajak tim ahli cagar budaya provinsi, waktu itu Pak Editri dan Pak Dwi, untuk menyatakan itu. Dan beliau sangat mendukung agar ini dijadikan objek wisata sejarah untuk mendukung kesejahteraan Banyuwangi. Betul, betul. Jadi ada struktur bata yang ditumpuk, ukurannya 3x3 meter kubus ya. Satu bata 3x3. Enggak, bangunan, Oh, bangunan, struktur, oke. reruntuhan. Oh, strukturnya, Reruntuhan. Jadi ada bata yang ditumpuk sedemikian rupa, ukurannya 3x3 meter, kemudian tingginya 1 meter di permukaan tanah. Nah, sekarang kenapa saya bilang menggelitik, membuat kami gelisah, penanganannya yang keliru. Mungkin dari Pok Darwis, dari Karang Taruna, yang tanpa koordinasi dengan kami yang sudah pernah meneliti dan melaporkannya ke Dinas Kebudayaan Pariwisata. Iya, berarti kan mungkin gini, Pak. Mungkin masyarakat setempat juga belum begitu mengetahui akan Iya. hal itu. Apakah sudah ada sosialisasi dari pemerintah ketika menemukan suatu temuan yang berkaitan dengan ODJP tadi untuk supaya dijaga, dirawat atau dilaporkan mungkin bahkan mungkin. Sudah. Kami sudah tahun 2017-18 itu fokus menyebarkan SOP pelaporan objek diduga cagar budaya tadi. Oke. Termasuk mungkin ada orang-orang menemukan ada SOP-nya. Jadi ketika kita melihat itu 30 hari harus dilaporkan. Tetapi kami mengundang kepala desa waktu itu Kecamatan Rogo Jambi Kabat, Sekecamatan Rogo Jambi Kabat di Kecamatan Rogo Jambi tahun 2018 itu. Sambil sosialisasi tentang pentingnya penanganan cagar budaya atau objek diduga cagar budaya tadi. Tetapi mereka tidak mengembalikan belangko atau formulir SOP tadi yang harus diisi dan dikembalikan ke kami melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata. Nah, dari belangko yang diberikan dari tim TACB tadi, itu kan biasanya kan diinformasikan, ini Iya. tolong diisi belangkonya, Sudah. Nah, ketika tidak ada belangko yang dikembalikan ke tim TABC tadi, TACB tadi, apakah ada tindakan proaktif dari tim tersebut, Pak? Untuk menanyakan kembali atau gimana? Seperti apa? Sementara kami hanya menunggu waktu itu. Terus, tapi kami terus melakukan dan kami terus melakukan sosialisasi. Jadi yang pernah kita lakukan sosialisasi di Wongsorjo, Kecamatan Kalipuro Wongsorjo itu di Wongsorjo. Kemudian di Banyuwangi, ya kecamatan-kecamatan sekitar Banyuwangi, Giri, Lecin itu di Banyuwangi dulu. Kemudian di Rogo Jambi, Kabat, Rogo Jambi. Kemudian di Songgon pernah, Singonjuru pernah, Muncar pernah, Genteng pernah. Jadi kita sebenarnya sudah keliling antara tahun 2017-2018 dengan menyebarkan formulir-formulir SOP serta sosialisasi tentang pentingnya penanganan objek diduga cagar budaya, baik berupa benda itu misalnya ya cangkir, kacamata, itu bisa jadi benda. Kalau pusaka keris, cincin, kemudian struktur kayak di Gitik itu struktur kan, karena bentuk bangunannya tidak kelihatan, dia hanya bekas kaki atau mungkin pondasi sebuah candi.
Atau Pak. mungkin bangunan seperti rumah ini, kalau ini rumah cagar budaya seperti Kaula Kecamatan Logojambi itu bangunan bekas kawedanan itu. Nggih. Itu bangunan. Nah, itu jadi kita sudah memberikan sosialisasi sebenarnya. Terus gini Pak, dari titik objek diduga Ya. cagar budaya, Mhm. bagaimana untuk meningkatkan status diduga tersebut menjadi valid cagar budaya? Itu harus ditetapkan dengan SK Bupati. Jadi harus ditetapkan dari kajian-kajian tim, harus ditetapkan dengan SK Bupati menjadi bangunan cagar budaya. Berarti tentu dari menjadi benda cagar pengajuan dari tim iya, iya, TACB tadi Pak. iya, ya? iya, iya. Nah, untuk sementara ini berapa banyak yang sudah dilaporkan dari tim ahli cagar budaya tersebut kepada pemerintah daerah? Ya, kami ini sebenarnya setiap bulan sejak 2014, kemudian SK kami diperbarui 2018, itu melakukan laporan, kajian, semuanya itu kajian sebenarnya. Tapi karena kami ini belum punya asesmen yang diakui oleh BNSP, malah mungkin dari 5 tim itu baru saya yang punya asesmen yang sudah lulus uji kompetensi, tapi saya uji kompetensi saya adalah ekonomi kreatif malah. Di bidang, waktu itu kami memang berangkat dari LSP Perkerisan. Nah, itu yang pemerintah daerah akhirnya ketika akan melakukan kajian untuk penetapan, itu ngundang tim ahli cagar budaya provinsi yang dari Surabaya. Seperti yang kemarin datang ke reruntuhan bata besar di Balak. Ya mungkin Mas Joko pernah ikut kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. Nggih. Ya 2 minggu yang lalu Mas Joko ya. Kurang Ini, lebih itu. Nun sewu Mas, bakinya diambil aja. Oh nggih. Ini Pak, kuwung Oh, nggih, supaya nggih. hangat badan kita. Nggih. Cocok ini. Monggo. Suasananya Ini, hujan, diunjuk. anget-anget kuku. Nggih. Bisa langsung Monggo dinikmati ya. langsung diunjuk. Pripun Pak? Nggih. Seger. Alhamdulillah ya. Gini Pak, terus kegiatan apa saja yang dilakukan tim ahli cagar budaya di Banyuwangi untuk melestarikan objek diduga cagar budaya tersebut sehingga bisa nanti ditingkatkan menjadi tidak diduga, benar-benar jadi cagar budaya Iya. di Banyuwangi. Begini Mas, penanganan ODJB dengan penanganan cagar budaya itu sama. Jadi meskipun masih ODJB, objek diduga cagar budaya yang sudah kita teliti, kita kaji, itu harus sama dengan penanganannya dengan cagar budaya. Cuman kalau sudah cagar budaya kan harus ber-SK Bupati. Kalau ODJB kan belum. Jadi pengawasan semua pihak itu diperlukan. Tidak Berarti hanya kepada kami yang hanya berlima, yang otomatis karena sebaran mulai dari Wongsorejo Muncar sampai Kalibaru itu kami Benar, Pak. tidak Nuwun mampu. sewu. Yang membedakan kan berarti antara objek diduga dengan cagar budaya itu cuma SK Bupati Iya, aja. betul. Terus Padahal penanganannya- kajian-kajiannya sudah kami lakukan. Iya. Gitu. Cuman kami ini terhalang belum punya asesmen. Asesmen dari BNSP yang sudah diajukan tapi belum pernah kita diuji, tetapi sudah 3 kali kita ini di administrasinya tidak lolos, tidak dipanggil untuk mengikuti uji kompetensi itu. tidak Sebenarnya di situ ya. Kami sudah mengajukan untuk mengikuti uji kompetensi. dengan alasan tidak dipanggil. Ya, karena tidak lolos administrasi. Berarti ada yang kurang dong administrasinya. Bukan kurang, sebenarnya kami sudah saya berusaha tanya ke teman-teman Jakarta, karena kami di Perkerisan kan banyak teman, Oke. termasuk di Kementerian Kebudayaan dan Ristek itu. Kami melangkahi satu LSP Kebudayaan, Lembaga Standarisasi Profesi. Ini yang kami belum punya.
karena syarat untuk mengikuti uji asesmen itu, uji kompetensi dari BNSP, Badan Nasional Standarisasi Profesi itu harus punya sertifikat kemampuan atau keahlian dari Lembaga Standarisasi Profesi atau LSP Kebudayaan. Itu yang saya tanyakan kemarin ketika kami kok gagal lagi, kenapa saya langsung hubungi teman-teman, ternyata jawabannya seperti itu. Ya, ini mungkin yang belum dilakukan. Nanti ada nggak keinginan untuk mengajukan lagi? Yo pasti kami ini sejak 2014, jangankan waktu itu kami dari 5 orang itu 2 orang ini sangat berambisi seperti saya dan Pak Toto Bonavita tadi. Bayar sendiri enggak apa-apa, karena kalau berbayar sendiri, mandiri itu mahal, Mas. Per orang 13 juta. Nah, itu dia. Ya. Terus kira-kira kalau misalkan ada biaya yang dikeluarkan, ada nggak perhatian pemerintah, Pak? Sedikit aja. Ya, sementara itu yang belum. Mungkin penganggarannya yang belum. Kami iri dengan Situbondo, dengan Bondowoso. Mereka dibiaya pemerintah uji asesmennya. 5 orang itu. Padahal dan mereka sudah punya sertifikat BNSP. Padahal seperti yang jenengan bilang tadi, di Banyuwangi itu terdapat banyak objek, ratusan bahkan ribuan objek diduga cagar budaya tadi. Ya. Kira-kira kalau menurut jenengan seperti itu tadi, masalah pembiayaan tidak dianggarkan, ya kami kepingin. Berarti boleh dong saya menilai bahwa kepedulian pemerintah itu agak kurang terhadap objek diduga cagar budaya di Banyuwangi. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini didengar oleh pemangku kepentingan, sehingga tahun depan kami diusulkan dengan pendekatan-pendekatan terutama ke lembaga standarisasi profesi tadi, yang otomatis mereka kan berbayar ketika kita menghubungi soalnya mereka. Kan gini Pak, sayang Pak, di Banyuwangi begitu banyak objek diduga cagar budaya, tapi untuk kelengkapan hal-hal seperti itu aja tidak terpenuhi. Iya, gitu betul. Oke lah, baiklah, nanti kita bahas mungkin di lain waktu untuk tema yang seperti itu. Terus gini, jenengan tadi bilang di Banyuwangi ada ratusan bahkan ribuan objek diduga cagar budaya. Dan saya dengar-dengar objek diduga cagar budaya di Banyuwangi itu berbeda dan unik dibandingkan di daerah yang lain. Kira-kira apa Pak perbedaannya Pak? Ya, kita ini punya kerajaan namanya Kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan itu mungkin di Jawa Timur atau di Nusantara sangat disegani. Betul. Ya, jadi mulai zaman sebelum ada sejarah, prasejarah 3000 tahun sebelum Masehi, 3000 tahun yang lalu kan. Itu kita ini sudah didatangi oleh bangsa Austronesia, Melani Austronesia, yang mereka mendarat di Lampon, kemudian jalan jejaknya itu kita temukan di Kendeng Lembu. Itu prasejarah, Pak. Ada jejaknya? Iya, jejaknya di Kendeng Lembu itu ada. Jadi dari situ menyebar ke barat, Glemor, Kalibaru, Jember, Bondowoso. Bisa jadi yang peradaban yang dari Jember, peradaban Bondowoso, Situbondo itu dari Banyuwangi. Awal muasalnya dari Banyuwangi. Ya, karena penutur pertama di Jawa itu ya di Banyuwangi, di Kendeng Lembu itu muncul. Dengan ditemukannya artefak-artefak yang sekarang disimpan di Museum Kendeng Lembu. Dan itu sangat menarik para peneliti, para akademisi yang akan mengadakan penelitian-penelitian tentang Melani Austronesia. Jadi Indochina itu tahun 3000 tahun sebelum Masehi sudah datang ke sini. Di Banyuwangi dulu? Iya, di Banyuwangi dulu. Nah, dari situ kemudian membentuk peradaban-peradaban sampai menjadi kerajaan. Dan uniknya memang sampai sekarang ini kan kita amati, dapat kita buktikan, kita ini bisa menerima, bisa bergaul, bisa beradaptasi, bisa berakulturasi dengan bangsa apa saja. Bisa beramalgamasi, kawin campur dengan bangsa apa saja. Misalnya Mandar dengan Madura. Padahal di Surabaya itu, saya pernah hidup di Surabaya, Mandar dengan Madura itu tidak pernah gaduh, sering cekcok, sering tengkar. Kalau di Banyuwangi kenapa kok mereka bisa menyatu? Arab dengan Madura, Arab dengan Bugis,
Ini menunjukkan bahwa Banyuwangi ini welcome dan unik. Ada peradaban unik, ada kebudayaan unik yang ada di sini yang sampai sekarang bisa kita buktikan. Oke, Pak Ilham. Terus eh, objek diduga cagar budaya tersebut kan itu harus dijaga, Pak. Iya, betul. Harus dilestarikan. Selama ini kira-kira tantangan yang ditemukan atau dihadapi untuk menjaga kelestarian tersebut nopo mawon, Pak? Ya, otomatis semua pihak, Mas. Kita tidak harus mengandalkan pemerintah. Kami ketika melakukan sosialisasi itu ke desa-desa terutama, kan kami memang tempatnya di kecamatan. Tapi kepala desa kami undang atau yang mewakili sekretaris desa atau itu supaya mendirikan museum desa. Contoh di Getek itu, ketika di sekitar situ, di sekitar bekas kaki candi ditemukan tembikar, pecahan kreweng, pecahan porselen, ya simpan di museum desa. Nanti kita akan mengkaji. Di sini kita ada ahli porselen, orang yang mengerti porselen. Contoh kemarin di Balak, di reruntuhan Bata Balak itu ada porselennya, ada tembikarnya, ada batu macam-macam. Ya, itu sudah jenengan sampaikan, Pak, ya, saran untuk di desa itu supaya ada museum bahkan desa. Kami ini kadang-kadang sampai mendatangi rumah kepala desanya. Jadi Atau sebenarnya mungkin gini, Pak, diperlukan juga instruksi yang supaya pemerintah desa ini instruksi dari atas lah, katakan dari camat atau bahkan bupati, supaya desa itu mau menyediakan museum desa itu. Apa harus sampai seperti itu, Pak? Iya. Ya kan sebenarnya pemerintah daerah itu sudah memberikan kelonggaran. Sudah memberikan semacam perintah meski tidak tertulis, jadikan balai desa itu untuk berkebudayaan. Termasuk sebenarnya mendirikan museum desa itu tidak hanya berkebudayaan itu menari, menyanyi, melukis, tapi ya sisihkan waktu. Tidak harus dengan gedung mewah. Apabila kita menyimpan batu, orang menemukan besi, atau menemukan pecahan gerabah macam-macam, ya cukuplah di emperan sebuah lokasi balai desa itu kita terus kami diundang, kami berikan narasi sehingga dari situ nanti narasi itu akan barang yang berbicara bahwa ini eranya ini. Fungsinya untuk ini, itu kan perlu pembelajaran. Nah, di sini kalau tidak kita lakukan seperti itu, tidak akan ada museum. Jadi museum itu jangan hanya mengandalkan satu di Museum Belambangan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Museum desa juga perlu. Dan ini kayaknya sudah mulai bergerak, yang sudah mulai mendirikan museum desa ini seperti di Tembok Rejo. Ada teman-teman yang pegiat sejarah yang di samping kami pernah memberikan sosialisasi juga teman-teman pegiat sejarah memberikan motivasi, semacam motivasi agar didirikan barang-barang yang ditemukan di sekitar Tembok Rejo itu disimpan di lemari ruang khusus. Atau di Macan Putih kemarin beberapa bulan lalu saya menemukan barang-barang peninggalan Belanda, malah bukan peninggalan Kerajaan Tawangalun. Itu digeletakkan, ditaruh di pinggir jalan. Itu rawan ketika kacanya itu dipecah, etalas kaca yang dari tembok itu dipecah bisa dicuri orang. Padahal itu barang-barang mastrik, barang-barang porselen Eropa yang waktu itu dicetak di Cina. Mungkin kolonial yang bawa ke sini, era kolonial waktu itu. Kemudian kami serahkan, ya kami edukasi juga, tolong ini disimpan. Siapkan satu lemari supaya minimal ada museum desa. Dan Macan Putih ini sudah berkali-kali kami datangi. Tetapi ya responnya yang kurang. Responnya dari? Kesadarannya dari ya mungkin perangkat desa atau ya kesadaran masyarakat lah. Jadi jangan hanya pemerintah daerah yang disalahkan. Kami yang harus ada tiap hari harus didatangi. Ya tidak, kami siap diundang untuk memberikan sosialisasi. Bahkan misalnya jenengan mengumpulkan orang
di sini ada ODJB tadi, objek didik, kami siap datang sewaktu-waktu. Dan kami tidak minta bayaran, memang itu salah satu tugas kami. Baik Pak, berbicara tentang cagar budaya, saya teringat daerah Jawa Tengah. Ya, ya. Di situ ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, sehingga bisa mengangkat pariwisata di sana. Dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira bisakah Banyuwangi seperti itu? Terus bagaimana hubungan antar cagar budaya di Banyuwangi dengan pariwisata yang ada di Banyuwangi? Menurut jenengan seperti apa? Ya, secara otomatis, Mas. Jadi ketika ada objek atau ada cagar budaya, sudah diterapkan menjadi cagar budaya, itu nanti kita akan libatkan. Jadi zona intinya adalah cagar budaya itu. Nanti ada zona pendukung. Mungkin zona pendukung itu ada lapak-lapak atau kafe-kafe, galeri-galeri seni yang menjual aksesoris. Otomatis kan akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggiatkan UMKM. Betul. Dan otomatis ketika ada tamu berkunjung, ada turis lokal, domestik maupun turis dari luar, ya kita arahkan ke sana. Otomatis nanti efek perekonomiannya pasti akan berdampak yang positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat sekitar khususnya. Baiklah, sahabat Media Kampung, semakin menarik obrolan kita kali ini. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Stay tune di Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Sahabat Media Kampung, kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Dan masih bersama Pak Ilham Triadi, pakar cagar budaya di Banyuwangi. Pak Ilham, Banyuwangi ini kan akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini terkenal dengan pariwisatanya. Yang dielulukan itu salah satunya Pulau Merah, Ijen yang terkenal dengan geoparknya, Alas Baluran, Alas Purwo. Nah, bisa nggak di Banyuwangi ini nanti seperti gambaran yang ada di otak saya, ada wisata budaya yang cukup terkenal dan menarik banyak para wisatawan? Ya, sangat bisa kalau menurut saya. Oke, kalaupun sangat bisa, kira-kira langkah konkret apa yang harus dilakukan? Jenengan tadi nyinggung Ijen Geopark. Betul. Ijen Geopark itu salah satunya adalah budaya. Jadi tidak hanya geologinya atau batuan-batuan yang dilihat, tapi budayanya sebagai pendukung dari adanya pengakuan Ijen Geopark itu. Budaya yang membentuk, yang terbentuk dari keberadaan Ijen Geopark tersebut. Nah, dari situ saya kira di Kemiren itu sudah jalan, sangat mendukung. Jadi ada peran serta masyarakat secara perorangan, secara individu ataupun kelompok, komunitas, mendirikan semacam menyimpan barang-barang yang mereka punyai, menampilkan barang-barang yang mereka punyai, ditampilkan di rumah-rumah mereka atau di tempat-tempat khusus.
Sehingga ini sangat mendukung kepariwisataan itu sendiri. Di samping mereka punya budaya atau seni budaya yang lain seperti gandrung, barong, dan Oke lah. lain-lain. Kalau seperti itu, Karena Pak. Gini, maksud saya, bisakah daerah Kemiren itu memberikan resonansi kepada daerah lain di Banyuwangi supaya lebih bisa melestarikan budaya di Banyuwangi? Karena itu tadi potensi wisata budaya di Banyuwangi itu sangat luar biasa. Menurut saya, yang seperti jenengan sebutkan tadi, ada ratusan bahkan ya, ribuan objek diduga cagar budaya. Kalau itu kalau itu bisa meresonansi ke daerah lain, tentunya akan sangat luar biasa perekonomian di Banyuwangi. Saya kira tergantung itikat baik kita dari stakeholder, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentunya. Kesadaran masyarakat ini yang penting. Ya contoh, kursi klasik yang kita duduk ini. Ini klasik, ini bisa jadi ODJB. Apalagi dulu yang pakai adalah adipati misalnya, atau turunan misalnya camat waktu itu, Panewu. Itu insya Allah ini bisa. Ini minimal seperti itu ya. Jadi seperti yang saya contohkan Kemiren tadi, ya spontan, mereka tidak mengada-ada. Padahal Osing itu kan tidak hanya di Kemiren sebenarnya. Tapi mereka mampu bawa peralatan Osing itu seperti ini. Mulai dari peralatan memasak, minum, mebeler, pakaian, dan lain-lain. Jadi di tempat-tempat lain saya rasa bisa berefek seperti di Kemiren ini. Ya seperti di ini Gumireh ini. Kepala desanya mendirikan rumah-rumah Osing, joglo-joglo yang diisi dengan barang-barang kuno. Yang bisa menarik ketika ada tamu di tempat mana ini ya, atau minimal ada homestay. Di Rogo Jambi ini ada beberapa homestay yang style atau mebelernya atau peralatannya kita menggunakan masa-masa klasik lah, barang-barang yang klasik lah. Ini saya kira akan menarik. Seperti yang jenengan contohnya di Jawa Tengah tadi. Kita tidak harus pakai barang mewah. Justru yang klasik-klasik ini kadang-kadang mempunyai keunikan tersendiri yang akan dicari oleh para pelancong. Baiklah. Terus Pak, kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari cagar budaya yang ada di Banyuwangi? Dan bagaimana itu dapat berkontribusi terhadap identitas lokal? Ya, jadi ketika kami melakukan riset, penelitian tentang cagar budaya, memang identitas lokal yang ada di benda-benda yang kita temukan itu sangat menunjukkan bahwa itu fragmen asli Banyuwangi atau asli Blambangan. Contoh, ada patung trompet, patung yang lepas, itu di daerah lain tidak ada. Padahal patung itu dari terakota. Itu patung itu bentuknya seperti trompet, badannya, kemudian kepalanya lepasan. Ini banyak ditemukan di Macan Putih waktu itu. Tapi karena kurangnya pengawasan, akhirnya orang-orang antik itu berburu waktu itu. Berburu dijual, banyak dijual ke Bali. Tapi ya alhamdulillah ada masyarakat yang menemukan, Kang Tain waktu itu kita beri edukasi dan diserahkan ke Museum Blambangan, meskipun kompensasinya tidak sebesar yang diharapkan. Tapi paling tidak minimal kita sudah berhasil memberikan edukasi dan masyarakat sadar bahwa ini sangat berkaitan dengan sejarah masa lalu Blambangan atau Kerajaan Macan Putih. Nah ini, jadi ini identitas lokal. Jadi bentuk-bentuk temuannya, kalau yang lokalitas yang jenengan maksudkan tadi, itu insya Allah kita sudah memberikan identitas temuan-temuan yang kita. Karena kami di tim ahli cagar budaya ini yang akan kita teliti itu barang, sejarah barang ini dan fungsi barang ini, sehingga nanti akan bisa memberikan informasi kepada generasi penerus, kepada masyarakat luar maupun generasi muda di
Kabupaten Banyuwangi pada khususnya. Oke. Ini gini Pak, ini sedikit agak mengganggu pikiran saya ya. Ya, ya. Atau mungkin bahkan mengganggu pikiran orang-orang lain juga, terutama orang Banyuwangi, tentang cerita legenda yang difilmkan. Iya. Dahulu kala di Banyuwangi ada kerajaan Blambangan yang rajanya Minak Jinggo, yang terkenal agak sedikit kasar lah Iya, istilahnya iya, itu. iya. Kalau menurut jenengan selaku sejarawan juga, apa kira-kira benar seperti itu Pak kisahnya yang diceritakan di film tersebut? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Karena itu Ya. sangat mengganggu pikiran saya, gitu loh. Ini sebenarnya politik dari Belanda untuk menghancurkan Blambangan. Karena Blambangan sendiri notabene Banyuwangi itu baru tunduk, Belanda bisa masuk 100% itu setelah Perang Bayu 1771. Otomatis para adipati atau Raja Blambangan yang memerintah Banyuwangi, Mas Salit itu sudah dipengaruhi oleh Belanda. Apalagi waktu itu Mas Salit kan masih berusia 16 tahun. Otomatis jadi boneka Belanda. Nah, yang jenengan maksudkan tadi adalah legenda sebenarnya. Blambangan itu punya sejarah masa lalu yang peradabannya, sejarahnya kuat. Punya identitas lokal yang kuat. Tetapi oleh Belanda digambarkan dengan Menak Abangan tadi, yang temperamennya kasar, senang beristri, kemudian seperti Menak Jinggo. Padahal itu legenda sebenarnya. Legenda yang diimbuskan melalui kesenian Langendrian, semacam ketoprak atau wayang orang itu yang masuk ke Blambangan yang waktu itu sebenarnya belum ada kesenian itu. Nah, kemudian di Banyuwangi diadaptasi di Blambangan ini menjadi janger. Nah, karena perkembangannya janger ini menjadi Bali dan percampuran, tapi ceritanya tetap bahwa Menak Jinggo ini orangnya beringas, jalannya pincang, senjatanya besi kuning, menentang Kencono Wungu, padahal notabene Kencono Wungu ini saudaranya sendiri. Kencono Wungu ini siapa? Sebenarnya Tribuana Tunggadewi ini. Dari Macan Putih, di Majapahit. Ya. Sedangkan si Menak Jinggo ini sebenarnya Raden Gajah, anak raja dari Selir, kemudian supaya tidak mengganggu anak permaisuri Tribuana Tunggadewi, dia dikucilkan, dibuang sampai ke Blambangan ini. Ini yang dibuat-buat oleh Belanda seakan-akan ini adalah sejarah, padahal ini legenda sebenarnya. Terus kenapa Belanda itu sampai melakukan cerita seperti itu, Pak? Menerbitkan cerita seperti itu? Ya supaya para antek-anteknya, negara-negara yang sudah atau daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda seperti Madura, Pasuruan, menganggap bahwa Blambangan ini kaum pemberontak, Menak Jinggo itu pemberontak, kita memusuhi. Padahal sebenarnya tidak kan? Sebenarnya tidak ada itu. Dan memang pernah ada pemberontakan itu, tapi kan sudah zaman era menurut negara Kertagama itu 1478 tuh era perang Paregreg. Blambangan ini memberontak sampai ke Sadeng itu Pasuruan. Tapi ini perang Paregreg. Perang ketika perang saudara di Mojopahit, dari negara-negara kecil, dari adipati-adipati kecil yang memberontak, termasuk dari Blambangan. Itu yang dibelokkan Belanda menjadi legenda Menak Jinggo itu. Sedikit lega kalau seperti itu. Saya mudah-mudahan pemirsa sahabat kampung juga bisa sudah mengerti aslinya kisahnya Menak Jinggo itu seperti apa. Terus Pak Ilham, itu senjata Menak Jinggo itu godong besi kuning, yang terkenal godong besi kuning. Apa memang benar-benar ada itu, Pak? Wallahu alam. Karena kita buktinya belum pernah, tapi katanya kalau pegang itu sakti, Mondro kuno. Tapi orang dulu kan dengan kekuatan tertentu, dengan laku tertentu memang mempunyai kesaktian. Kalau sekarang kan saktinya uang, kalau dulu kan mereka laku, tapa, berata, dan lain-lain. Kuat mereka melakukan tirakat. Kalau sekarang kan enggak.
Pokoknya banyak uang ya sakti kalau sekarang. Oke. Ya, insya Allah ya bentuknya seperti itu. Kalau daerah lain mungkin pakai senjata keris, macam-macam, tombak, pedang, Belambangan cirinya pakai besi kuning. Itu kan yang menciptakan juga Belanda. Dan padahal besi kuning itu ada atau tidaknya memang senjatanya raja-raja Belambangan kan belum bisa dibuktikan. Baiklah. Ini Pak Ilham, sebelum ini saya akhiri, dengar-dengar jenengan punya koleksi beberapa keris. Ya, Nah, saya kepengen nanti kita membahas di podcast berikutnya. monggo, monggo, Mudah-mudahan jenengan berkenan monggo. untuk memberikan informasi tentang perkerisan tersebut. Hmm. Dan sahabat Media Kampung, tunggu podcast berikutnya bersama Pak Ilham. Oke. Kita akan membahas tentang beberapa keris, jenis-jenis keris, dan apa aja yang terdapat di dalam keris tersebut. Ya, ya. Baiklah Pak Ilham, sedikit closing statement dari jenengan. Monggo, ada yang mau disampaikan mungkin bagi generasi muda di Banyuwangi, baik itu Ya. masyarakat, bahkan pemerintah, untuk bisa melestarikan cagar budaya yang ada di Banyuwangi. Ya, jadi untuk melestarikan cagar budaya atau objek diduga cagar budaya itu paling tidak kita kepedulian kita dari masyarakat, dari generasi muda, pemilik ODJB, pemilik barang-barang kuno yang mungkin akan menjadi ODJB, objek diduga cagar budaya, itu kesadarannya untuk paling tidak mempertahankan, merawat. Karena kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, ya mungkin barang-barang ini bisa bisa tidak terawat. Karena mungkin dana dari pemerintah ini terbatas untuk perawatan, tapi paling tidak kalau ada kesadaran dari masyarakat, insya Allah sejarah masa lalu kita, warisan-warisan adiluhung yang mempunyai nilai-nilai luhur ini akan tetap lestari dan akan tetap bisa dilihat atau dipelajari oleh anak cucu kita nanti. Terima kasih Bapak Ya. Ilham atas Ya. waktunya dan keterangannya. Menarik sekali, sahabat Media Kampung. Sebenarnya saya kepingin mengupas lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Tapi kita terbatas oleh waktu. Mungkin kita akan sambung di lain waktu. Ingat, mari kita saling mengerti tentang pentingnya menjaga cagar budaya di daerah kita. Bagi Ya. masyarakat Banyuwangi, di Banyuwangi, tolong kalau menemukan sesuatu, tolong dirawat, dilaporkan supaya nanti ditangani oleh ahli yang berkompeten di bidangnya. Ya, ya. Sekian dari kami, sahabat Media Kampung. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.